Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Jadi melanjutkan untuk materi yang kemarin. Untuk hari ini ya kita diketemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya mengingatkan kepada kalian untuk menjaga protokol kesehatan supaya kalian terhindar dari COVID-19. Kemudian untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya absen dulu. Adik Putra, Wahyu Eka, Fajar Maulana, Ahmad Syafi'i, Arya Febrian, David Firmansyah, Ahmad Sahal, Reza Rainan, Ahmad Abdul Swandi. Ya, terima kasih. Memulai pembelajaran untuk hari ini, saya akan menanyakan dulu mengenai materi pembelajaran minggu kemarin. Coba salah satu dari kalian silakan menyampaikan untuk materi minggu kemarin mengenai materi apa. Silakan. Saya Pak, materi minggu kemarin yaitu mengenai teknik pembubutan nulis segitiga. Ada 3 cara. 1. Teknik pembubutan nulis segitiga tegak lurus. 2. Teknik pembubutan nulis segitiga memiringkan eretan atas. 3. Teknik pembubutan nulis segitiga dengan cara zigzag. Ya, terima kasih. Itu tadi sudah disampaikan oleh teman kalian untuk pembelajaran minggu kemarin, yaitu mengenai teknik pembubutan bulir segitiga. Ada 3 cara ya. Jadi cara pertama yaitu dengan cara tegak lurus, ya, tegak lurus, eretan melintang. Yang kedua yaitu dengan cara memiringkan eretan atas. Yang ketiga yaitu dengan cara zigzag. Nah, demikian untuk materi minggu kemarin. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasarnya dulu. Ya, ini saya jelaskan mengenai kompetensi dasar. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menerapkan prosedur teknik pembubutan bulir segi 4 untuk batang dan murnya. Yang kedua, membuat bulir segi 4 luar dan dalam. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu melalui diskusi, ya, dan menggali informasi peserta didik dapat menganalisis geometri bulir segi 4. Yang kedua, dengan berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis pahat bulir segi 4. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis perhitungan sudut bebas bulir segi 4. Yang keempat, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis proses pemotongan bulir.
Yang kelima, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis pengukuran dan pemeriksaan hasil pembubutan ulir segi 4. Yang keenam, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis langkah kerja proses pembubutan ulir segi 4. Yang terakhir, nomor 7, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membuat ulir segi 4 luar dan dalam. Ya, demikian untuk tujuan pembelajaran pada bagian ini. Jadi kalian saya persilakan untuk mencermati, ya, mencermati tujuan pembelajaran pada bagian ini. Sudah paham semua ya? Ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini adalah gambar atau bentuk dari ulir segi 4. Jadi kemarin ulir segi 3, ya kalau yang ini bentuk dari ulir segi 4. Jadi bentuknya siku, ya, siku antara bawah dan atas itu siku. Ya, ini mungkin dari kalian, ya, dari kalian mungkin silakan ada yang mengetahui, ya, ada yang mengetahui mengenai fungsi dari ulir segi 4 ini. Silakan, salah satu dari kalian. Ya, silakan. Fungsi ulir segi 4 sering digunakan sebagai penggerak seperti pada radu, membawa yaratan pada meja mesin karena jenis ulir ini kuat menahan beban aksial. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi fungsi ulir segi 4 ini dia sebagai daya, ya, sebagai daya atau sebagai penggerak pada ragum pembawa. Kemudian pada eretan pada mesin, ya, karena jenis ulir ini kuat menahan beban aksial, ya. Jadi dia cocok sebagai penggerak atau daya. Itu adalah fungsi dari ulir segi 4. Ya, ini adalah gambarnya, contoh penggunaan dari ulir segi 4. Contohnya adalah pada apa ini? Benda apa ini? Contohnya ragum, ya, ragum. Jadi ragum ini fungsinya untuk menjepit benda kerja. Nah, ini untuk apa namanya? Ulir segi 4 itu untuk menggerakkan ragum ketika akan menjepit benda kerja. Nah, ini adalah fungsi dari ulir segi 4 sebagai daya, ya, daya aksial. Dia sangat cocok untuk apa namanya? Menggerakkan komponen mesin dengan apa namanya? Beban yang sangat berat. Itu adalah fungsi dari ulir segi 4. Kemudian lanjut, ini adalah geometri, ya, geometri dari ulir segi 4. Ya, di situ ada nominal diameter, ada pitch. Ya, coba kalian baca dulu. Ya, nominal diameter itu dari atas ke bawah, kemudian pitch yang paling, ya, yang paling kanan, ya, paling kanan sendiri pitch itu silakan di apa namanya? Sebutkan. Coba saya minta tolong salah satu. Nah, ini. Coba sekarang kamu sebutkan mengenai geometri ulir segi 4. Ya, silakan. Nominal diameter 22, pitch-nya 5. 20 nominal diameter 26, pitch-nya 5. Nominal diameter 30, pitch-nya 6. Nominal diameter 36, pitch-nya 6. Nominal diameter 40, pitch-nya 7. Nominal diameter 44, pitch-nya 7. Nominal diameter 48, pitch-nya 8. Nominal diameter 52, pitch-nya 8. Nominal diameter 60, pitch-nya 9. Ya, sudah selesai? Paham ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah disebutkan mengenai geometri dari ulir segi 4 oleh Abdul Swandi. Kemudian tadi disebutkan macam-macam dari
nominal diameter, ya, nominal diameter. Ada 22. 22 itu berarti apa? Pitch-nya itu 5, ya, pitch-nya 5 sampai dengan 26, ya. Kemudian 30 sampai 36 pitch-nya 6, ya. Tadi 5, sekarang 6. Kemudian 40 sampai 44 pitch-nya 7. Kemudian berapa? 48 sampai 52 pitch-nya 8, kemudian 60 terakhir pitch-nya 9. Nah, ini kalian harus benar-benar paham mengenai berapa nominal diameter dan pitch. Itu ya. Ya, terima kasih. Kemudian kalau sudah paham, saya akan lanjut ke standar pitch ulir segi 4. Nah, di sini ada pitch, ya, ada pitch dalam simbolnya P, ya. Pitch itu nanti disimbolkan P. Itu adalah jarak antar ulir. Nah, ini coba saya salah satu dari kalian silakan menyampaikan materi ini, ya, salah satu ya. Ya, silakan. Ini Ahmad Syafi'i dulu, ya, silakan Ahmad Syafi'i dibaca di depan, ya, silakan maju ke depan menjelaskan mengenai menghadap sambil menghadap ke sini, ya, serong. Nah, sambil nanti menjelaskan ke teman-teman kamu, silakan. Pitch ulir segi 4. Pitch sama dengan jarak antar ulir. Depth atau kedalaman setengah pitch. P atau flat setengah pitch. S atau sparse sama dengan setengah pitch. Contoh, jika ulir diameter square 40 mm, maka pitch sama dengan 7 mm. Ya, silakan duduk. Ya, demikian yang dijelaskan mengenai Ahmad Syafi'i tentang standar pitch ulir segi 4. Sudah paham semua, ya? Sudah. Ya, terima kasih. Saya ulangi, untuk pitch atau P itu adalah jarak antar ulir. Untuk D itu adalah kedalaman sama dengan setengah pitch, ya. Kemudian ada flat atau F, ya, atau F itu adalah rumusnya setengah pitch. Kemudian untuk S, ya, S sepis, rumusnya juga sama, setengah pitch. Kemudian untuk contoh di sini ada ulir square atau ulir segi 4, simbolkan SQ, ya, square, diameternya 40 mm. Berarti pitch-nya berapa? Ya, pitch-nya adalah 7, seperti pada tabel awal tadi, ya. Standarnya untuk SQ diameter 40, pitch-nya adalah 7. Ya, benar sekali. Ini ada gambarnya, jadi ada keterangan di sini, ada flatnya. Flat itu kalau saya memberikan contoh, ini ada ulir segi 4. Jadi di sini ada ada F-nya, ya, F-nya itu yang ini, ya, ini F, ya, ini F. Kemudian untuk depth kedalaman itu yang kedalam, ya, kedalaman ulir, ya. Ya, jadi ini untuk F-nya yang atas, yang tinggi, ya, tinggi dari ulir. Kemudian untuk kedalaman itu adalah D atau depth, itu ya. Ya, ini adalah contoh dari ulir segi 4. Jadi ada flat, kemudian ada S, kemudian ada kedalaman atau D. Kemudian ada pitch. Ya, pitch itu adalah jarak antar ulir. Ya, itu adalah pitch. Oke, kita lanjut. Ya. Ya, kita lanjut untuk contoh. Nah, ini ada ulir segi 4 square, diameternya 22 mm. Berapakah
pitch-nya. Ya, silakan salah satu dari kalian bisa menjawab. Ya, silakan. Jika menurut diameter square 22 mm, berapakah pitch sama dengan 5? Ya, betul sekali. Jadi untuk square atau ulir segi 4 diameter nominal 22 mm itu pitch-nya adalah 5. Untuk diameter nominal ini saya kasih contoh. Diameter nominal itu adalah diameter luar. Diameter luar atau diameter bakalan dari benda kerja yang akan dibuat ulir segi 4. Ini adalah diameter nominal, ya, diameter nominal. Jadi untuk diameter nominal dengan diameter 22 mm, pitch-nya adalah 5. Ya, betul. Kemudian ini ada soal. Silakan kelompok 1 membentuk kelompoknya sendiri-sendiri, ya, kelompok 2 juga sama, dan kelompok 3. Silakan diselesaikan, berdiskusi ya, diskusi terlebih dahulu. Setelah itu nanti masuk ke depan untuk menjawab di papan tulis, kemudian nanti dipresentasikan oleh kelompok yang menulis jawabannya tadi. Yaitu silakan berdiskusi terlebih dahulu. Untuk diameter square 30 berapa pitch-nya? Diameter square 30 pitch-nya 6. Untuk lebar flat berapa? Setengah pitch. Kedalaman pemakanan dahi berapa? Ya, sudah ketemu rumusnya? Ya, silakan dimasukkan angkanya ke dalam rumus. Silakan didiskusikan dulu. Ya, silakan dihitung dan didiskusikan. Ya, jadi sudah ketemu yang A ya, yang B dan C. Sekarang dihitung dulu. Langsung dihitung bawahnya. Ya, silakan nomor C dilanjutkan. Ya. Kemudian yang kelompok lainnya, silakan coba sudah selesai atau belum. Satu maju, tulis di papan tulis. Untuk kelompok 1 menjawab untuk permasalahan atau soal nomor 1. Silakan kelompok 1. Ya. Semua silakan, semuanya maju ke depan. Bertiga ya, bertiga silakan maju ke depan. Ini ada spidol. Silakan ditulis di papan tulis jawabannya. Ya, coba soalnya ditulis juga, soalnya, ya, soalnya ditulis. Oke, kalau sudah selesai silakan dipresentasikan di depan. Silakan menghadap teman-teman
Ya, sini tengah, yang presentasi tengah. Yang presentasi tengah. Ya, silakan. Diameter square 30 mm, tentukan pitch 30 mm sama dengan 6. Lebar ulir flat sama dengan setengah pitch kali 6 sama dengan 3. Kedalaman pemakanan atau bit sama dengan setengah pitch kali 6 sama dengan 3. Ya, selesai ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan. Ya, demikian dari kelompok 1 sudah bagus menjawab, kemudian mempresentasikan pertanyaan untuk soal nomor 1. Silakan untuk yang soal nomor 2, kelompok 2, silakan sudah selesai ya. Diskusinya sudah selesai, silakan menjawab soal nomor 2. Silakan masuk ke depan. Silakan. Ya, silakan. Ya, ditulis soalnya, kemudian jawabannya ditulis. Ini metodenya, silakan. Ya, semuanya membantu ya, membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi dari hasil diskusi tadi. Jika ulir diameter square 52 mm, tentukan A. Pitch sama dengan 8 mm. B. Lebar ulir atau flat sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. C. Kedalaman pemakanan atau depth sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk kembali kelompok 2. Ya, silakan. Terima kasih. Demikian untuk diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai pemasangan pahat. Ya, jadi di sini ada pahat yang dipasang pada tool post, yang kedua ada center tetap. Silakan dijelaskan mengenai pemasangan pahat ini. Coba salah satu dari kalian. Ya Pak, Ya, silakan. menyeting pahat fungsi supaya pahat sama dengan center utang. Ya, benar sekali. Jadi tingginya pahat itu sama dengan tinggi center utang. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan pembubutan ulir segi 4. Jadi untuk pembuatan ulir segi 4 dengan pitch atau pisar 3, kalian harus lihat tabel. Ya, tabelnya di sini ada M1. Jadi kalau M1 itu berarti di sini tuasnya diarahkan ke M dan bawahnya ke 1. Ya, kemudian setelah itu atas ini ada A2 diurutkan ke atas, berarti nanti tombol ini diarahkan ke A, kemudian yang 2 tombol ini diarahkan ke 2, panahnya diarahkan ke 2. Itu adalah penyetingan dari pisar ulir segi 4 dengan pitch atau pisar 3. Paham ya? Paham. Ya, kemudian untuk kecepatan di sini menggunakan kecepatan yang paling rendah. Di sini ada 65. Ya, ada 65. Ini kita menggunakan kecepatan 65. Kemudian di sini kita geser ke kiri, ada 2 dan
B. Berarti tombol ini atas ini kita arahkan ke B dan yang ini arahkan ke berapa tadi? 2 ya. Oh ya, di sini diarahkan ke 2. Ya, ini ada B yang atas, yang 2 ini diarahkan ke 2. Kemudian setelah itu nanti ini ditarik ke atas 65 ini ke angka 1. Ya, angka 1. Berarti kalau angka 1 berarti yang tombol itu tuas itu diarahkan ke angka 1. Demikian untuk penyetingan dari pisar kulir ya dengan pitch atau pisar 3, kemudian kecepatan mesin 65 rpm. Sudah paham? Sudah. Ya, silakan salah satu dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan mengenai tadi saya ulas di pitch 3, pisar 3 ya, yang nanti silakan cari pisar yang lain. Coba silakan. Saya akan menjelaskan ulir segi 4 dengan pisar 6. Ya. M2 yang ada tombol M diklik di sini, yang 2 diklik di angka 2, yang 6 ditarik ke atas jadi A2, yang ini di tombol di A, yang ini tombol 2. Kecepatan 65 ditarik ke 2, yang ini diklik di angka 2, yang ini ditarik lagi ke B, yang B ini di tombol B, yang terus yang ini ke atas di angka 1. Terima kasih Pak. Ya, silakan duduk. Ya, sudah sangat jelas sekali ya. Jadi sudah bisa tadi untuk AD ya, AD Putra sudah menjelaskan mengenai pisar 6. Yang lain sudah paham ya? Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya nanti akan ada soal. Jadi kalian nanti saya berikan soal tes untuk menjawab penilaian pengetahuan. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya bagikan soal-soal pengetahuan? Sudah. Mungkin itu saya langsung bagi saja untuk soal-soal pengetahuannya. Ya, silakan dikerjakan untuk soal-soalnya. Silakan. Saya beri waktu 15 menit ya, 15 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Nah, gimana? Soalnya sulit atau mudah? Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan kembali. Silakan dari belakang. Ya. Sudah selesai. Ya. Oke. 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 Terima kasih. Untuk penilaian tes pengetahuan sudah selesai. Kemudian nanti ada penilaian praktek. Ya, nanti kalian di mesin satu-satu nanti mengerjakan job sheet mengenai ulir segi 4. Demikian untuk di ruangan ini kita langsung saja menuju ke ruang praktek. Ya, lihat job sheet-nya ya, job sheet-nya dilihat.
Dibaca, diukur benda kerjanya. Terakhir dicermati. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Sudah melakukan pengukuran. Nanti hasilnya akan saya lihat sesuai dengan ukuran dari bidang kerja kami. Ya, itu saja. Silakan kembali, kemudian nanti gantian teman kamu yang lain. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Tadi kalian sudah melaksanakan penilaian keterampilan atau praktek dan benda kerjanya sudah selesai. Tadi sudah ada pengukuran. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan. Untuk pembelajaran minggu depan, yaitu materinya mengenai pembubutan eksentrik. Ya, pembubutan apa? Eksentrik. Nanti kalian belajar di rumah terlebih dahulu. Nanti setelah itu untuk pembelajaran minggu depan kalian sudah mempunyai bahan ya untuk pembelajaran pembubutan eksentrik. Ya, kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk membuat ulir square atau ulir segi 4, kita akhiri dengan menarik kesimpulan. Mungkin ada salah satu dari kalian yang menyimpulkan untuk materi pembubutan ulir segi 4 pada pagi hari ini. Ya, silakan disimpulkan. Ya, Ahmad Safi, silakan. Kesimpulannya adalah 1. Fungsi ulir segi 4 sering digunakan sebagai penggerak seperti pada rabung, pembawa eretan pada meja mesin karena jenis ulir ini kuat menahan beban aksial. 2. Untuk sudut bebas kiri sama dengan sudut pisah tambah 3 derajat. Untuk sudut bebas kanan sama dengan sudut pisah kurang 3 derajat. Ya, benar sekali. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Yang lain juga saya harapkan sama dengan Ahmad Syafi'i untuk kesimpulan pada pagi hari ini mengenai pembubutan ulir segi 4.
Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca berdoa bersama-sama. Silakan Ketua Kelas Wahyu Pratama disiapkan untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.